Oke, halo Bang. Alhamdulillah, Udah, ketemu juga. lancar, Lancar, Alhamdulillah. lancar. Oke, Mantap. Wajah saya udah lancar. terang-terang ya. Iya, luar biasa. Posisi mana Bang? Kosan? Di kontrakan? Atau di mana? Ya, di kos dan baru pindahan gua. Oh, pindah di mana sekarang? Enggak, baru pindah kos doang dari titik tempat yang sama juga. Ya, Cuma beda titik aja. Tebet-tebet Tebet ya? Oh, masih di sana. Ya Allah. Ya, oke. masih. Oke, Bang. Mantap. Eh, aktivis apa Bang sekarang, Bang? Sibuk apa sekarang? Gua sibuk istirahat Den, hari akhir pekan Den. Capek gua pindahan barang. Oh, istirahat, nggak istirahat tidur lah ya. Apa istirahatnya ngapain nih? Yoi. Ini bawa-bawanya istirahat produktif nih. Mengistirahatkan apa ya? Mengistirahatkan tangan lah ya. Pindah barang kan bawa bawa, Oh, tangan. bawa, bawa barang banyak-banyak kan. Pegel tangan gua. Emang kenapa? Bedanya kenapa pindah? Pindah ini. Itu jadi kosan direnovasi, tapi punya pemiliknya sama. Jadi kita tuh dipindahin dari kosan lama ke kosan baru, tapi pemiliknya sama. Tapi nanti kalau udah selesai pindah lagi. Oh, Nggak jauh kok, dekat-dekat. Nggak sampai sekilo. tapi barangnya lumayan juga kalau pindahin terus. Iya cuy, gue naik ke lantai 3 malah. Bayangkan lantai 3 gue pindah. Udah banget itu dibantu. dibantu jalan bantu. Apa sendirian Bang lu? Bareng-bareng dong. Kan satu squad anak kosan semua yang saling bersama lah. Iya, menekos. Ya. Oke. Bang, asik nih topiknya nih. Ya sip. Milenial bisa apa? Bikin apa ya? Bikin judul bisa nggak? Bikin judul Sen. Bikin judul dulu. Oh iya. Bikin judul ya. Bikin judul di chatnya biar orang tahu nih lagi ngapain nih. Gua lupa bikin judul. Lagi di mana Dan? Lagi di base camp. Di kantor. Oh ya, Maslahah Academy ya. Daerah mana tuh Dan? Apa? Kelapa 2. Daerah mana? Kelapa 2. Bang Arif. Agak jauhan dikit. Depan RS Brimob. Oh iya, tahu. Masuk jalan itu atau gimana? Iya, masuk gangnya. Masuk gang depan RS Brimob. Ya, tahu. Berarti itu apa kan searah sama rumah Bang Arif kan? Iya nggak sih? Searah, cuman kalau Bang Arif ini gimana sih bikin judulnya bener kan ya? Udah lah, ya, oleh itu pakai judul. Nanti tahan untuk pin chat. Bisa nggak? Buat tahan. Nah, terus nanti ada pilihan pin chat. Ini apa udah berubah sistemnya bagaimana ya? Kamu cuy, lucu ya? Masa bisa sih? Iya. Lu tahan lama-lama itunya, chatnya, terus nanti ada keterangan pin chat. Jadi udah gua tahan. Kagak bisa. Ini apa? Iya, IG gue beda. IG baru coy. Hah? Iya, IG baru ini. Agak-agak gimana gitu, apa nih? Oh, pertanyaan. Wah, susah nih kalau nggak bisa gini. Gimana dong kalau judul Bang? Nggak bisa ganti judul Bang. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu nggak bisa ya ditekan lama-lama terus ada pilihan pin chat gitu, nggak ada keterangan. Coba di swap dulu ke atas baru tekan Bang, di swap dulu ke atas. Ya dia udah swap ke atasnya udah muncul kok. Udah muncul tapi nggak mau gitu. Emang nggak mau kali. Gua udah nggak apa deh. Semata bisa. 2 kali ketuk ini mah. 2 kali tekan, 2 kali ketuk. Dah. Bener nggak? Bisa nggak? Udah ini, udah semat.
Nggak tahu. Udah kan? Tempat gue nggak kelihatan. Di gua, di gua nggak kelihatan. Enggak. Ini Udah di nggak apa-apa, di jadi sini udah sih gua. Oke. Nah, oke. Berarti sekarang aktivitas masih jadi penulis kreatif, Bang? Oh jelas, insya Allah masih. Lo tidak bertahan dengan itu? Apa mau mulai berpikir untuk bekerja dengan orang lain? Bekerja sama dengan orang lain, bukan bekerja sama dengan orang lain. Oh iya benar ya, bekerja sama dengan orang lain, iya. Tapi gue menarik ya, karena pekerja kreatif kayak lu gitu, bisa ya di masa-masa pandemi ini gimana pertantangannya, Bang? Atau sama aja menurut lu? Lu yang ngerasain? Ada pergeseran sih, dan kalau menurut gue pribadi sih, peluang kan masih ada, cuma tinggal pergeserannya aja gitu. Jadi kan kalau selama ini, gue kan memang sebelum pandemi pun memang program gue emang base-nya online gitu kan. Jadi walaupun sering-sering ketemu fisik, misalkan kayak bikin workshop, bikin seminar, diundang sebagai pembicara gitu kan offline. Nah kalau sekarang ini masih sama gitu, masih diundang juga, tapi cuma dalam konteksnya online gitu. Nah menariknya adalah jika sebelum pandemi itu klien gue, bukan klien sih, mungkin gue tuh mengadakan event-event yang notabene pesertanya umum gitu. Jadi gue yang bikin eventnya, pesertanya umum gitu. Nah, alhamdulillah pas pandemi ini kemarin ada perusahaan yang ngundang untuk bikin workshop gitu. Nah ini yang baru pertama kali gue alami gitu. Karena kan sebelumnya gue nggak pernah mempropose untuk ngisi di perusahaan di corporate gitu. Ini malah dapat kesempatan untuk itu gitu. Bahkan sampai 3 kali gitu. Cuma beda angkatan aja gitu. Ya sistemnya kayak workshop online gitu. Jadi misalkan ada kelas online-nya dulu setiap pekannya, kemudian setiap selesai kelas mereka bakal ngirim tulisan, bakal dapat feedback dari mentornya, dan terus berulang. Jadi sampai 5 pekan, nanti di akhir program mereka bakal bikin buku antologi selesai dari program itu sebagai kenang-kenangan lah, sebagai legacy dari program itu sendiri. Itu sih deh. Berarti malah ada rezeki tambahan ya, ada rezeki lain ya. Jadi disuruh ngisi workshop online itu. Luar biasa, rezeki tak disangka-sangka ya, Bang ya. Iya, rezeki menjelang pernikahan kayaknya. Waduh, ya belum dekat kapan ya dari situ nih. Ya, nanti tinggal tunggu kabarnya ya. Iya, amin. Oke, tapi Bang ya, emang sih ya kita sadar bahwa di masa saat ini waktu luang tuh banyak banget sih. Ya waktu-waktu kita yang biasa kita habiskan, kalau katakan orang-orang pekerja menghabiskan waktu di perjalanan, ya kan di ya aktivitas dia lalu lalang gitu, pulang pergi bekerja. Sekarang mereka WFH, artinya waktu itu terpotong gitu kan. Waktu itu masih ada, dia masih bisa menggunakan waktu sebenarnya, even dia di rumah, kerja dari rumah. Gitu. Artinya masih ada waktu-waktu yang kosong. Nah, ya, salah satu yang mungkin bisa dilakukan, ya kan, bagi mereka kan pasti ya satu aja sih ya, aktivitas menulis gitu. Yang gua rasa siapapun bisa, ya gak sih, siapapun pasti bisa nulis, even jelek atau buruk pasti bisa nulis. Nah, dari lu sendiri nih, lu ngebangun habit menulis itu kayak gimana sih? Apakah memang karena emang ada waktu luang, atau memang ya udah lu paksain aja buat nulis gitu, atau ada hal lain? Why lu nulis, Bang? Oke, sip. Menarik, Dan. Ini kan kenapa gue nulis gitu, dan bagaimana cara gue bangun kebiasaan menulis. Mungkin bagi sebagian orang nggak tahu bahwa gue tuh nulis bukan karena pandemi, bukan karena gue nggak ada pekerjaan lain, nggak gitu. Gue udah bangun track ini udah 10 tahun yang lalu lah, 2010. Jadi pas itu kan gue SMA, gue bikin kebiasaan dan gue bikin habit. Nah, habit itu gue coba dari hal sederhana terlebih dahulu. Gue bikin kalimat harian. Nah, jadi lu ada diary gitu kan, ada diary sederhana gitu. Nah, setiap hari itu gue ngisi kalimat di sana. Misalkan hari ini saya IG-live bersama Dendi gitu. Itu kan kalimat harian biasa aja, tidak ada makna lah intinya. Hanya mencatat aktivitas saja. Nah, sekian lama gue lakukan hal kayak gitu,
gue naik kelas dari bikin kalimat harian menjadi refleksi harian. Apa bedanya refleksi harian sama kalimat harian? Refleksi harian itu lebih dalam lah maknanya, lebih kontemplatif. Misalkan kebiasaan itu harus dibangun paksa atau tidak suka, karena kelak kamu akan mendapatkan hasilnya. Nah, itu kan lebih bermakna kan dibanding kalimat sebelumnya tadi. Nah, itu yang gue lakuin. Dari awalnya bikin kalimat harian, sekian bulan, sekian lama, gue bikin refleksi harian, rutin. Terus gue pernah ikutan lomba esai andai aku jadi DPD RI pas itu. Ya alhamdulillah juara 1 lah kan pas itu. Provinsi Riau pas itu. Terus gue rutin aja, gue bikin, gue dulu pas itu gue ingat banget tuh, gue bikin Inspiration Today. Jadi kan zaman-zaman dulu kan ada broadcast message kan, broadcast message via BBM gitu, atau via SMS gratis gitu ya. Nah gue tuh aja tuh bikin Inspiration Today, gue bikin beberapa paragraf gitu, gue broadcast pada teman-teman gue, kan gratis kan, cuma SMS gratis kan berapa gitu, 1.000 dapat berapa gitu kan, gue lakuin tuh. Nah itu sekian lama, gue nggak tahu tuh berapa lama gue bikin itu, dan ternyata ada teman gue yang, teman tuh bahkan guru kali ya, yang itu mencatat apa yang gue posting, gue kirim ke itu, dicatatnya di buku catatan dia. Gue nggak tahu, ternyata ada orang yang begitu berkesan dengan apa yang gue lakuin. Nah itu udah gue lakuin sekian tahun sih, dan sekarang ya alhamdulillah gue udah terbiasa sih. Jadi challenge-nya beda lagi, gue bukan cuma menulis setiap hari, tapi ya challenge lain lah. Oke, berarti awal lu menulis tuh karena mau refleksi diri aja, mau refleksi diri, muhasabah, gitu-gitu. Salah satunya. Jadi kan ada orang merasa bahwa saya menulis ini untuk menginspirasi orang lain gitu. Nggak salah, bagus lu ide kayak gitu. Tapi yang nggak boleh kita abaikan adalah lu seneng nggak sama apa yang lu lakuin. Jadi kan ada orang yang merasa bahwa writing first is expression, then is impression. Menulis itu pertama adalah lu bisa mengekspresikan diri lu bahagia dengan hal kayak gitu. Nah setelah itu baru lu merasa bisa memberikan impresi kepada orang lain. Kalau lu nggak bisa berekspresi, lu cuma memaksakan kehendak orang lain, lu nggak merasa enjoy-nya dalam menulis gitu. Gitu deh. Oke. Nah, cuman ya Bang ya, katakanlah gue tuh sekarang refleksi ya. Tapi ya udah nulis apa ya? Ada semacam, kalau kan nulis tiap hari refleksi, nulis. Nah, cuma kan ada orang yang memang merefleksikan diri mungkin tidak dengan menulis gitu. Mungkin dengan sekedar berenung doang gitu ya. Ya, selama yang lu pikir sama ini nih, ketimbang menulis atau merenung nih, lu sendiri selama ini merasakan better mana untuk kemudian merefleksikan diri? Ya, kalau gue better menulis sih, karena kan merenung itu kan lu cuma aktivitas pikiran doang kan. Nah ketika lu menulis, lu bakal menuangkan apa yang ada di pikiran lu ke dalam tulisan lu gitu. Jadi lu bukan cuma membayangkan saja, tapi lu melihat apa yang lu bayangkan. Jadi ada aktivitas yang lebih kuat lah dibandingkan itu. Kan kalau kita belajar kan kalau kita mendengar kita dapat sekian persen. Kalau kita berbuat kita dapat sekian persen. Kalau kita mengajarkan lagi kita dapat sekian persen. Itu sama kayak menulis sih. Jadi kalau lu menuangkan apa yang lu tuliskan lagi, lu berbagi lagi apa yang lu dapetin, lu bakal mencatat itu gitu. Oke. Cuma kan yang apa ya, bahasa itu kalau gini, katakanlah mau refleksi diri, muhasabah, kemudian pasti pas pertama kan merenung ya, nah kemudian pas untuk kemudian mau nulis, seringkali kan nggak eksekusi gitu akhirnya menulis, karena ya mungkin karena ada hambatan semacam rasa ngapain sih gue nulis ya, juga tambah-tambah juga ini hilang gitu. Nah kayak gini menurut lu ya ngatasinnya gimana gitu supaya kita ini biasa gitu akhirnya menulis apa yang kita refleksikan gitu. Ya. Kembali lagi kepada kenapa lu menulis gitu. Kalau kan tadi kan ada keraguan ya bahwa untuk apa sih gue nulis, ini kan bakal hilang juga gitu. Karena kita mikir secetek itu gitu. Kita nggak mikir lebih jauh gitu. Lu pernah nggak sih mikir ketika lu nulis, kan kalau di Instagram atau di Facebook kan ada ya reminder misalkan your post 3 years ago, your post 2 years ago gitu. Secara itu kan kita boleh mengatakan bahwa itu tidak kebetulan.
itu kan adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa ternyata tahun lalu kita pernah bikin itu, dan ternyata kita diingatkan kembali oleh tulisan kita. Nah, gue sering nge-scroll down tulisan gue di Instagram, kan gue udah bikin tulisan udah lama banget tuh. Gue scroll tulisan gue baca-baca ulang lagi, ternyata ternyata gue dulu pernah bikin ini ya, ternyata gue bisa diingatkan kembali sama tulisan gue gitu. Di blog pun juga gitu, gue nulis di blog reskiinformasi.com itu udah dari 2015 kalau salah lebih kurang ya, sampai sekarang 2020, 5 tahun. Walaupun gue nggak memonetas blog gue ya, gue cuma malas aja, gue nggak memonetas blog gue. Walaupun kalau gue bisa gitu, gue pengen aja gitu. Tapi itulah gitu. Ternyata ketika gue cek di popular post gitu ya, blog yang paling dicari, tulisan yang paling dicari, ternyata tulisan-tulisan lama, Den. Tulisan-tulisan 2016, 2017. Dan ini dia bukan gue. Yang itu ya orang-orang lain gitu. Dan gue tidak pernah mengasih link itu pada orang lain. Itu secara alamiah aja gitu. Jadi kalau lu merasa bahwa, aduh, kayaknya gue nggak bermanfaat deh nulis gitu. Karena lu mikirnya cuma cetak itu gitu. Karena lu nggak tahu bakal siapa orang yang nggak lu kenal, entah dari mana caranya, dia baca tulisan lu, dia merasakan manfaat dari tulisan lu, dia nggak ngeliat tulisan lu, dia nggak komen tulisan lu, dia nggak share tulisan lu, tapi diam-diam itu tergerak lebih baik gitu. Gue dapat insight dari seorang teman kan, jadi dia ini ikutan program gue, namanya 30 DWC, Strategic Writing Challenge. Singkat cerita, dia itu nggak selesai ikutan programnya, kan ke 30 hari kan, dia nggak sampai selesai, dia tengah program lah, karena dia pengen berangkat umroh. Terus gue tanya dong, kenapa nggak nulis lagi gitu? Dia bilang, saya nggak pengen ria gitu. Menurut gue nggak ada korelasinya antara dia nulis sama dia pengen ria gitu. Mungkin dia merasa bahwa dia harus nulis keseharian dia, padahal kan nggak mesti gitu juga. Lu kan bisa nulis apapun walaupun lagi umroh gitu. Nah kemudian dia berhenti nulis, tiba-tiba ada orang yang nggak dia kenal nge-DM dia. Terus dia bilang, Kak, kenapa nggak nulis lagi gitu? Aduh, kenapa ya? Saya merasa nggak pede gitu. Intinya si teman gue ini merasa tulisan tuh nggak pede, nggak bermanfaat sama orang lain. Tapi di sisi lain ada orang yang nggak kenal sama dia, nggak komen, nggak like, nggak share mungkin ya. Tapi ternyata dia tuh menikmati tulisan lu gitu. Itu menikmati tulisan teman gue. Dan akhirnya itulah jadi pemantik untuk dia terus berkarya. Semoga seperti itu. Maka bagi teman-teman yang merasa tulisan gue nggak bermanfaat, lu jangan nilai angka, tapi lihat value-nya. Wih, menarik banget ya. Jadi tadi dan gue kajian kan jam 10 sampai jam 12 tadi sama Ustaz Faris Beki di Manfed. Jadi beliau tuh ngasih pesan kayak gini. Kita ini terjebak pada angka, bukan pada nilai. Contohnya gimana? Contohnya adalah lu masuk di kampus UI itu nilai. Lu masuk di kampus UI itu adalah angka. Tapi lu dapatkan experience itu nilai. Terus lu dapat uang 3 juta itu nilai, itu angka. Tapi lu bahagia dengan apa yang dapatkan itu nilai. Jadi bedakan antara angka sama nilai. Kita seringkali terjebak sama angka, bukan nilai. Kebayang nggak, Den? Iya. Kebayang. Value, bukan skor, tapi value. Itu yang mesti kita pelajari gitu. Iya. Lu ketika nulis, yang like cuma 5 orang doang kan? Tapi ketika lu bahagia tuh nggak bisa lu rasakan gitu. Bahagia tuh nggak bisa ternilai di skor. Bahagia tuh lu value gitu. Iya. Iya, makanya jadi kayak ketika kita nulis ya, nulis sesuatu yang bermanfaat, yang pikirannya mungkin kita bermanfaat ya, cuman pas ke posting tiba-tiba mikir, kok nggak ada nge-like ya, kok nggak ada yang komen ya. Kayak gini-gini kan ngebuat apa ya, bahasa tuh pikiran bahwa nggak usah, mungkin orang-orang nggak suka sama tulisan gue, akhirnya nggak jadi nulis gitu kan, akhirnya berhenti nulis lagi kayak gitu. Lu gimana bang? Kayak gini-gini. Yes. Tapi mungkin gini, Dan, sebagai perbaikan sih, kita kan mesti melihat dari 2 kacamata ya. Kita mesti melihat dari kacamata logika sama kacamata iman. Itu kalau kita ngomong spiritualnya. Ini gue dapat dari Konit nih. Kalau teman-teman tahu Konit ya, QOONIT, punya 3. Jadi kita coba melihat suatu kejadian itu bukan dengan kacamata logika saja, tapi juga kacamata hikmah. Contoh kayak gini. Lu bangun, misalkan lu tidur jam 9 malam.
Terus lu bangun jam 3 pagi. Padahal biasanya lu itu bangun jam 4 pagi gitu. Tapi lu bangun jam 3 pagi. Cara logikanya, kalau lu tidur lebih cepat, lu bakal bangun lebih cepat. Itu logikanya kan? Iya. Betul nggak? Nah, tapi kalau kacamata hikmahnya adalah lu nggak cuma dibangunkan jam 3, tapi bisa jadi Allah tuh pengen lu tahajud lagi setelah lu sekian lama untuk nggak tahajud gitu. Sama juga dengan ketika lu nulis, tapi yang lag-nya tuh dikit gitu. Dengan dari kacamata logika, mungkin tulisan lu nggak bagus, contoh ya. Tapi dari kacamata hikmah, Allah tuh pengen ngajarkan lu jangan berpuas sama angka, tapi terus menulis. Bisa nggak lu menguji diri lu untuk terus menulis? Nah, itu yang mesti kita lihat dari kacamata banyak lah. Nah, jadi kalau kita nulis, kita ya juga jangan fokus sama angka, tapi fokus sama kualitas kita juga gitu. Lu nulis udah niat belum? Lu nulis udah riset belum? Lu udah paham? Lu nulisnya ngepost jam berapa gitu? Lu ngepost jam 12 malam, siapa yang baca gitu? Kalau lu fokus untuk diri lu sendiri, ya nggak apa-apa lu fokus jam 12 malam. Tapi kalau lu pengen dapat reach lebih gede, ya lu ngepost ya jam 7 malam gitu. Itu kan secara logikanya. Gitu deh. Ya, berarti ya pada dasarnya angka itu kan result ya. Tapi kan hal-hal yang kayak ikhtiar, kayak semacam lihat insight bahwa kapan aja followers aktif atau dari data-data itu kan terlalu diperhatikan gitu. Jadi yang pada akhirnya juga perlu cerdas gitu, buat nulis, walaupun mungkin tulisannya belum bagus-bagus amat karena mungkin masih banyak yang harus digali ya. Kemudian ya nulis pertama kali ya mungkin tidak akan sebagus nulis berikutnya. Gitu. Makanya iya, maksudnya kan baru pertama kali kan, ya masih kayak uji coba gitu ya. Tapi bukan berarti uji coba itu kemudian membuat kita kalau merasa itu jelek, itu mengeneralisasi bahwa mungkin kalau gue nulis lagi bakal jelek-jelek juga ke depannya, ngapain gitu kan. Yang penting kan konsisten aja ya nulisnya. Betul Dan, betul. Karena kita nggak tahu lu nulis konsisten berapa lama kan. Misalkan gini nih, lu nulis 30 hari non-stop gitu ya. Nah, tapi lu berhenti ketika hari ke-25 gitu. Padahal ketika lu dapat yang ke-26, lu bakal nemu boomnya gitu. Nah, kita nggak tahu boom itu kapan gitu. Maka tugas kita adalah terus melangkah aja. Iya. Nulis aja lah, konsisten. Kita nggak tahu yang mana konten yang viral kan, yang mana tulisan yang benar-benar bawa dampak gitu ya. Ya emang susah ya lihat market, kalau bahasa bisnisnya kan market ya, uncertain itu gitu. Tapi tetap nulis ya. Nah, dari 2010 sampai sekarang 2010 benar ya Bang ya? Nulis ya? Iya. 2010. Betul ya? Betul nggak sih? Betul. 2010 sampai 2020 total 34 ya buku ya? Apa? Total 34 buku yang dihasilkan. Iya, lebih kurang. Oke. Nah, itu setiap tahun ada atau setiap tahun ada banyak itu, atau gimana frekuensi penerbitan buku tersebut? Buku pertama gua itu terbit 2012. Itu pas gua perpisahan SMA. Pas itu buku antologi Den. Jadi gua bukan sebagai siapa-siapa di sana. Gua bukan project leader, gua hanya sebagai kontributor doang gitu ya. Karena teman gua ketua angkatannya yang menginisiasi project itu, dia yang menjalankan program itu. Gua cuma nulis satu cerita doang, Recall of Dream ceritanya. 2013 gue nulis buku pribadi. 2014 barulah gue launching. Gue jadi project leader buku antologi. Launchingnya itu di UI launchingnya. Gue ingat launching itu di mana ya? Kayaknya di pusat studi Jepang kayak seingat gue ya kalau gue nggak salah. Dan sampai seterusnya gue nulis sampai sekarang, dan momentum gue paling banyak nulis buku itu di tahun 2017. Jadi kenapa rame di sana? Karena pas itu gue bikin challenge aja gitu. Gue pengen nih menantang diri untuk bikin 24 books on 21st years old gitu. Gue pengen bikin 24 buku sebelum gue berusia 24 tahun gitu.
dan ternyata bisa gitu. Jadi sekitar tahun 2017 tuh gue bikin banyak buku lah, mungkin 10 lebih lah, lebih kurang ya. Tapi ada buku antologi, ada buku pribadi juga ada gitu ya. Dan sekarang per 2020 ini, per sekarang November ya, per November ini gue udah bikin 34 buku. Jadi gue ada banyak bikin buku lah, ada buku pribadi, ada buku antologi. Tapi ya tadi gitu, gue mencoba untuk memiliki insight dalam setiap bukunya. Gue pengen mencoba untuk selalu ada behind the story setiap buku itu. Contohnya nih, buku yang sekarang, buku terbaru yang gue keluarkan itu adalah Gagasan Pemuda untuk Jakarta. Singkatnya itu buku antologi aja gitu. Apa yang istimewa dari buku antologi gitu? Kalau nilai kayak gitu doang, ya biasa aja gitu. Tapi kalau lo mencoba untuk menikmati proses lo berkarya, ada banyak cerita yang bisa lo banggakan gitu. Nah, jadi buku itu gue tulis bareng Film Jakarta. Jadi gue jadi project leader di sana. Gue bukan ketua Film Jakarta ya, gue adalah anggota biasa. Kebetulan gue dapat amanah untuk menghandle project itu gitu. Jadi akhirnya gue menghimpun gagasan-gagasan pemuda dari Film Jakarta dan gagasan-gagasan pemuda lainnya untuk berkontribusi pada gagasan Jakarta gitu. Ada 10 kategori itu, ada 10 kepemudaan, pendidikan, kebudayaan, politik dan sebagainya gitu. Nah, lalu terpilihlah sekitar 50-an tulisan intinya, gue lupa berapa detailnya. Nah, apa nih kira-kira gagasan untuk Jakarta? Dan alhamdulillah buku itu kita hadiahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kami pemuda Jakarta memberikan sebuah hadiah untuk pemerintah provinsi gitu. Jadi ada behind the story-nya gitu. Oh, ini bukan buku anak muda doang, tapi ini buku anak muda yang peduli sama pemerintah. Kami kasih hadiah ini kepada pemerintah provinsi gitu. Nah, teman-teman lain mungkin yang ada di Malang, di Surabaya, di Depok, dan seterusnya gitu, mungkin bisa melakukan hal serupa gitu. Lu mikirin gagasan apa untuk daerah lu bikin buku antologinya, lu kasih kepada pemerintahnya, terlepas dari pemerintah itu menerima hadiah lu apa enggak gitu, atau mengeksekusi ide lu apa enggak, setidaknya lu udah mikirin daerah lu gitu. Jadi lu coba untuk sedikit berkontribusi lah sama pemerintah. Gitu deh. Oke. Nah, iya, ini menarik ya, karena ya gue juga sempet ya bikin buku ya, cuman itu waktu banget, udah SMA, dan itu udah lama banget. Sempet mau ada muncul lagi tuh kayak niat itu nggak ada, tapi eksekusinya itu nggak beres-beres, ada banyak kendala dan sebagainya. Nah, bagi lu ya kalau di 10 buku ya berarti ya, kan 24 buku sebelum umur 24 tahun, itu kan ya? Iya. Itu kan kayak itu lu tekan nggak sih bang? Enggak, gitu 24 buku nanti kalau nggak beres gimana? Terus pasti ada proses ya, gue nggak tahu sih. Cuman kalau memang ada, mungkin gimana cara ngadepinnya, rintangan-rintangan kayak misalkan dalam satu topik kemudian stagnan, nggak bisa lanjut lagi topiknya, terus kemudian akhirnya berhenti dan sebagainya, plus kayak gitu tuh yang pernah lu alamin dan bagaimana lu ininya nyikapinnya. Ya, oke, menarik banget nih. Jadi sebenarnya gue itu pernah drop gitu. Gue pernah berada pada titik gue menghentikan naskah gue sekian lama gitu. Jadi singkat cerita, tahun berapa ya gue lupa deh. Kayaknya 16 atau 15 gue lupa. Gue itu bikin buku dan topiknya tentang jomblo mulia gitulah. Jomblo yang tidak pacaran, yang menjaga diri dan seterusnya gitu. Karena pada masa itu emang lagi hype lah hal-hal kayak gitu kan. Saat orang pacaran kita mencoba untuk mengkampen hal sebaliknya. Gue bikin buku itu, gue collab sama sebuah akun sosial media namanya Jomblo Mulia saat itu. Karena dia udah punya market kan. Akhirnya gue bikin bukunya, gue bikin tulisannya, tapi pakai nama itu gitu, pakai namanya dia gitu. Loh kenapa gue mau? Karena ini win-win solution gitu. Karena kalau dia yang menjual bukunya bakal lebih kuat karena udah punya market dong, keluarnya udah banyak. Sedangkan gue punya kekuatan dari kontennya, gue punya kekuatan dari gue bisa nulis panjang. Nah singkat cerita naskah selesai, gue kasih ke teman gue tadi, mitra gue tadi, tapi dianggurin naskah gue gitu. Dan naskah gue dengan alasan nggak bisa lanjutin lah, mungkin ada prioritas lain gitu ya. Akhirnya gue drop tuh. Kenapa gue drop? Karena gue udah bikin naskah cuy. Naskah tuh nggak selesai sehari 2 hari, tapi
panjang banget lo selesai naskah bukunya kan. Akhirnya gue nggak bikin bukuan, gue nggak menyelesaikan naskah buku itu, gue nggak kirim ke penerbit karena gue merasa bargaining position gue nggak kuat saat itu. Akhirnya gue berhenti bikin buku, tapi gue nggak berhenti untuk nulis. Bedain ya, gue berhenti untuk bikin buku, tapi gue nggak berhenti nulis. Akhirnya gue bikin di blog, di Facebook dan seterusnya, hingga sekian lama, mungkin setahun lebih kurang ya, gue bangkit sendiri aja gitu. Gue merasa mikir, sampai kapan lu pengen kayak gini? Karena nggak ada yang bisa bantu lu kecuali lu sendiri gitu. Atas izin Allah tentunya. Jadi kalau lu nggak pengen bangkit, siapa lagi yang pengen bangkit lu? Emang lu berharap lu ikutan seminar motivasi, lu bakal termotivasi? Enggak juga, coy. Lu udah bayar tiket seminar, tapi lu nggak bangkit, ya sama aja. Enggak, gitu. Akhirnya gue bangkit, gue rombak naskah tadi, gue olah dengan sedemikian rupa, biar lebih kemasannya lebih jual. Akhirnya selesailah naskah buku, judulnya Jomblo Mantan Masa Depan. Jadi kalau tadi itu, dan konsep bukunya adalah jomblo mulia doang ini ya. Bagaimana cara kita menjadi jomblo yang mulia gitu. Nah, yang sekarang ini gue kemas ada edit value-nya, yaitu kata mantan gitu. Karena kan nggak ada buku bahasa mantan kan, ingat gue ya, kecuali peta Kalimantan gitu ya. Terus gue kemas gitu, selesai naskah bukunya, gue kirim ke Kuanta saya itu. Alhamdulillah diterima gitu, terbit ke penerbit mayor kan. Terus tiba-tiba teman gue tadi yang ninggalin gue tadi itu mengajak gue lagi, Res, kita CLBK yuk, inti gitulah, tapi nggak gitu kata-katanya, CLBK nanti kan. Lu udah tinggalin gue, lu balik lagi, terus bikin naskah buku gitu. Gimana dong, gue kan udah ngirim naskah ke penerbit gitu kan. Akhirnya gue mikir, potongan-potongan naskah yang nggak gue masukin ke naskah itu, gue rombak lagi, akhirnya gue bikin buku, judulnya Penantian Terindah. Itu jadi buku itu penulis utama tetap gue, penulis utamanya, tapi ada beberapa tulisan tamu lah gitu. Mungkin 10 orang, kisah-kisah dari orang-orang, jadi buku. Nah, qadarullah, gue bikin 2 buku, terbit penerbit mayor dua-duanya. Satu Jomblo Mantan Masa Depan di Kuanta, yang kedua adalah Wahyu Kolbu, Penantian Terindah gitu. Dan itu gue kelakuin ketika gue skripsi deh, ketika gue semester 7. Jadi kalau ada yang merasa bahwa lu nggak sibuk karena skripsi, gue buktinya gitu. Gue bikin skripsi, gue bikin 2 buku penerbit mayor, tembus dua-duanya. Dan itu selesai deh. Jadi gue emang pernah drop gitu. Itu salah satu pengalaman gue drop, tapi gue bangkit aja. Tapi ini drop yang apa ya, berkualitas, karena drop karena udah selesai naskah lo. Nah ini kan orang ya banyak yang ngedrop karena ya stagnan, nggak bisa lanjutin, nggak tahu mau nulis apa lagi, udah ketika kelar dan sebagainya. Itu ya udah akhirnya out. Nah, tapi yang gue pengen aman Res, itu ada pada skripsinya aman Res, kelar gue satu semester doang gue skripsi. Waktu itu semester gue kuliah ya. Skripsinya tulis bang, bukan bikin bot kayaknya. Iya. Nah, tapi gue agak menarik dengan pernyataan tadi bahwa lu nggak punya bargaining ketika mau masukin ke penerbit. Gitu ya. Nah, mungkin juga jadi kendala di orang-orang yang lain yang mungkin punya topik yang sama, cuma kayak ngerasa bahwa di topik ini ada orang yang lebih jago dari gua gitu, topik ini gitu. Jika kalau gua nulis, betul. mau masuk udah capek-capek nulis dan dapat kata penerbit, tadi tolak gimana? Gitu. Nih yang kayak gini-gini gimana bang? Menasihati atau semacam solusi dari lu sendiri? Ya. Jadi kan kita masih tahu dulu nih ada 3 penerbit dan ya, ada penerbit mayor, penerbit indie, sama self-publishing. Nah penerbit mayor ini yang gua pikirin tadi nih. Karena penerbit mayor itu kan ada seleksi ya. Penerbit mayor itu kayak Alex Media, Gramedia, Grasindo dan seterusnya gitu. Itu ada seleksi. Seleksinya ada banyak lah intinya. Lu mesti nunggu 3 bulan terlebih dahulu. Lu mesti bagus naskah lu mesti memang menjual, lu punya nama dan seterusnya gitu ya. Nah, gue mikirnya itu tuh. Sebenarnya kalau gue pengen lebih penerbitan indie doang gitu, gue nggak pikir panjang lebar, gue kirim pasti terbit. Karena kalau penerbit indie lu pasti terbit naskah buku lu gitu. Saat itu gue nggak pengen penerbit indie, gue pengen penerbit mayor karena gue pengen ke Gramedia saat itu. Nah, bargaining gue adalah saat itu topik itu udah banyak sebenarnya gitu. Kenapa gue pede pada awalnya? Karena yang maju itu bukan gue, yang maju itu adalah teman gue yang punya market. Sedangkan gue nggak punya bargaining saat itu. Nah, akhirnya
setelah gue pisah sama dia, gue mencoba untuk melihat topik yang lain gitu. Jadi gue tidak masuk dengan topik yang sama, tapi dengan topik yang berbeda yang sedikit yang lebih unik lah. Nah, itu yang strategi gue gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa pasar lu udah rame banget, hal unik dari lu tuh apa gitu? Apa yang menjadi pembeda di antara lu sama orang lain? Kecuali kalau lu pengen head to head sama orang dengan naskah yang oke, lu banding aja gitu. Lu bisa nggak lebih jago dibandingkan itu? Kalau merasa jago ya fighting aja. Tapi gue sadar diri, gue nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue mencari celah lain, Den. Gitu. Jadi, setidaknya nih kalau penerbit mayor, gue dapat ya, tips ini dari editornya sih. Pertama, naskah lu mesti bagus. Itu penting banget tuh. Naskah tuh mesti kualitas tuh penting. Kedua, lu siapa? Lu punya nama apa enggak? Gitu. Kalau lu bukan siapa-siapa, lu ngirim naskah bagus, bisa dipertimbangkan lah. Gitu. Tapi kalau lu bukan siapa-siapa, naskah lu biasa aja, ya sulit lah gitu. Nah, yang ketiga adalah gimana cara lu memarketingkan buku. Di naskah, kualitas naskah, siapa lu, sama marketing bukunya gimana. Kenapa marketing buku itu penting? Karena penerbitan mayor itu, walaupun memang mayor, terbit ke seluruh toko buku Gramedia, mereka juga butuh support dari penulis untuk mempromosikan naskah bukunya. Jadi kalau prinsip kita adalah lu kirim buku, lu lempar aja biar mereka promosi, lu keliru gitu. Karena mau nggak mau penulis masih tetap support ke di bukunya sendiri. Itu deh. Oke. Nah, menarik ya, bicara soal kualitas dari buku itu tahu nggak apa sih tulisan-tulisan yang indikasi bahwa ini tulisan berkualitas? Indikator-indikatornya itu ada apa aja? Apa ya? Banyak sih, dan tapi gue mungkin teman-teman kalau yang bukan follow sih, teman-teman yang baca blog gua, nanti baca aja blog gua reskismanso.com, cari di judul artikel yang 7 self editing sebelum menyelesaikan naskah itu ya. Cari aja di kata kuncinya 7 self editing. 7 hal penting sebelum self editing. Nah, itu ada beberapa hal yang mesti gua highlight bagi teman-teman yang emang pengen bikin buku gitu. Atau bikin tulisannya bagus lah. Pertama apa? Gue nggak hafal ya, gue cuma sebutin beberapa. Pertama, tulisan lu perbaiki kesalahan minor. Kesalahan minor itu seperti apa? Ada typo misalkan. Typo itu misalkan kayak lu pengen bikin masalah akademi, tapi lu bikin malah akademi. Itu kan S-nya kurang kan? Nah, typo itu mesti perhatikan juga ketika lu bikin buku. Ketika lu nulis. Karena typo tuh bikin nggak nyaman. Kedua, KBBI. Lu kata baku apa enggak? Cari aja di KBBI. Kemudian PUEB itu kayak panduan umum ujian bahasa Indonesia. Misalkan, lu tau nggak, Den, gimana cara membedakan di yang pisah dan disambung? Di yang dipisah untuk merujuk ke tempat, baru pisah. Kalau di yang disambung yang sifat apa, bentuk kata sifat lah. Itu ya? Ya betul. Nah, ya betul. Ini banyak orang yang keliru, Den, karena mereka masih mencampur adukan gitu. Jadi misalkan dilaksanakan tuh sambung gitu. Di rumah itu pisah. Di saat itu pisah. Di sana itu pisah gitu. Nah, ini yang mesti gue tahu gitu. Terus pun itu harus disambung atau pisah gitu. Nah, pun itu ada 12 kata pun yang harus disambung. Sisanya itu pisah. Atau lah, pah, itu nggak sambung, panggil enggak. Nah, hal-hal sederhana ini mesti kita pelajari. Kalau enggak nyaman dibaca. Itu pertama kan, kesalahan minornya ya. Dan yang kedua adalah apa dua ya? Dua itu kenyamanan pembaca. Jadi coba lu deh bayangin ya, lu baca artikel atau lu baca buku gitu, satu halaman itu satu paragraf semuanya. Nyaman nggak lu baca? Enggak lah, satu halaman paragraf mah capek. Nah, atau satu kalimat kepanjangan gitu, nggak nyaman kan gitu. Nah, jadi kenyamanan mata pembaca itu penting gitu. Lu jangan bikin satu halaman satu paragraf, nggak juga gitu. Jadi misalkan udah agak panjang dipisah ada paragrafnya gitu. Terus kalau ngos-ngosan bacanya per kalimat dipisah kalimatnya. Jadi mungkin idealnya berapa ya? Satu paragraf itu mungkin 5-8 kalimat oke gitu ya. Jadi satu kalimat itu mungkin maksimal 12 kata oke lah gitu. Jadi kita mesti pakai feeling juga nih. Kira-kira kalau pembaca baca nyaman apa enggak? Nah, itu tuh tentang kenyamanan pembaca. Apalagi ya. Kemudian perspektif
perspektif itu seperti apa. Jadi gue ingat ini dari Mas Gun deh. Gue dapat ini dari Mas Gun ketika gue ikutan event seminar itu UI Islamic Book Fair tahun lalu. Tepat 31 Desember 2019. Jadi pas itu Mas Gun bilang kayak gini nih. Ternyata di ITB, FSRD ITB itu belajar perspektif itu adalah 1 tahun, 2 semester. Perspektif itu apa? Perspektif itu adalah bagaimana cara lo melihat suatu hal. Misalkan gini, ini apa, Den? Gelas. Gelas kan? Gelas berwarna merah kan? Iya, gelas berwarna merah. Nah, banyak orang yang melihat ini hanya gelas berwarna merah. Tapi, kalau semua orang melihat ini gelas berwarna merah, apa yang bikin pandangan lo unik dibandingkan yang lain? Seseorang tuh butuh suatu hal yang baru. Nah, seringkali ketika kita melihat suatu hal itu, kita hanya mengikuti apa yang sudah ada. Contoh nih, sekarang yang lagi hits, misalkan apa nih, yang lagi jadi tren. Misalkan isu Habib Rizik nih, yang ramai ketika di Indonesia gitu. Tapi lu bisa nggak melihat dari kacamata lain? Lu bisa nggak melihat ketika, kenapa ketika pilkada orang ramai tidak diramaikan gitu? Kenapa lu hal-hal lain nggak lu ramaikan gitu? Jadi kan, kita punya perspektif yang layak dijual sama orang lain. Nah, ketika lu bikin tulisan, pastikan ada suatu hal yang baru atau hal yang berbeda yang pengen lu sampaikan kepada para pembaca. Jangan cuma mengulang saja, ya gitu ya. Jangan hanya mengulang saja, tapi berikan hal yang baru atau berbeda, sehingga pembaca merasa something aha dari dia. Nah, itu PR bagi penulis sih. Itu PR lah. Jadi jangan cuma mengulang doang, tapi lu berikan something new or different kepada para pembaca. Itu sih beberapanya, Dan. Oke. Nah, menumbuhkan perspektif yang lain, ini kan yang cukup jadi tantangan, jadi challenge ya sih. Karena kan, kalau kita menulis biasanya kebanyakan orang common sense, apa yang sudah dilihat orang, akhirnya ya udah kita kembalikan tulisan itu jadi tulisan, kita tulis lagi, mungkin kayak ngeparafrase apa yang dipikirkan orang-orang, akhirnya ya udah common sense aja yang terjadi. Nah, menumbuhkan pemikiran yang bisa melihat perspektif dari banyak hal ya, atau mungkin bisa out of the box ya, yang kemudian ketika pembaca baca, wow, emang kayak gini ya, oh efeknya itu ada, itu gimana Bang? Oke, banyak cara sih. Jadi biasanya kalau di workshop gue bikin nih di 3 langkah, tapi gue bukan 3 langkah, 3 tips lah, 3 cara. Gue kasih 1 aja. Ini gue dapat dari Ustaz Ahmad Safil. Sebenarnya ini common sense ketika para peneliti sih. Ketika para peneliti ini mungkin udah sering banget, tapi mungkin teman-teman bisa praktekin ini. Apa itu? Kita pakai bukan teori sih. Pakai deep thinking lah. Kita berpikir lebih dalam. Apa yang bisa kita lakuin? Dalami, ringkas, kritik. Dalami, ringkas, atau kritik. Contohnya dalami apa? Coba lu kasih gue 1 isu, Den. Terserah apapun. Isu ini kawinan 20.000 ya, HRS, nikahan putri HRS. Oh ya, silakan. Banyak orang hanya melihat itu sebagai pernikahan Habib Rizik yang melanggar protokol kesehatan gitu. Tapi lu coba dalami lagi isu itu. Jangan cuma melihat permukaan, tapi dalami lagi. Contohnya nih, apa nih yang bisa kita dalami? Bayangkan gitu. Kenapa kita tidak bisa melihat konteks? Bayangkan Habib Rizik itu udah 3 tahun di Arab Saudi gitu ya, di Saudi gitu ya. 3 tahun nggak bertemu sama jamaah-jamaahnya. Wajar nggak sih ramai gitu? Wajar banget gitu. Orang rindu sama dia gitu. Tapi pemerintah hanya melihat bahwa pengikutnya nggak ramai kok gitu, dibandingkan sama siapa gitu. Itu kan jawaban dari menteri kan gitu ya. Jadi ketika itu tuh rame, hal yang wajar gitu. Tapi kita hanya melihat bahwa ini melanggar protokol kesehatan. Kita bisa melihat bahwa hal ini adalah sebuah power dari Habib Rizik Syihab. Bukan suatu hal yang melanggar protokol kesehatan aja, tapi juga kekuatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu misalkan kita dalami. Kemudian yang kedua adalah ringkas. Dalami, ringkas. Ringkas ini mungkin kita bisa gini. Ringkas itu kayak
lu mereview buku. Nah, jadi kan buku itu kan ada misalkan 300 halaman doang kan. Tapi ketika lu mereview buku kan lu nggak 300 halaman kan. Itu paling 1 halaman doang, 2 halaman, 3 halaman doang gitu ya. Nah, itu cara lu mereview buku. Bisa nggak suatu hal yang banyak lu ringkas menjadi singkat. Nah, itu singkat padat tapi tetap berbobot. Jadi ketika orang hanya membahas bertele-tele, lu membahas beberapa poin tapi itu penting banget. Yang ketiga adalah kritik. Jadi dalami, ringkas, kritik. Kritik lo tinggal meng-counter aja suatu isu gitu. Ada isu, counter aja gitu. Misalkan isu nih, kok para apa ya? Tadi misalkan tadi nih, kenapa pas Habib Rizik Syihab rame, tapi ketika pilkada nggak rame gitu? Kenapa ketika Habib Rizik Syihab rame, tapi pilkada wali kota kok dilindungi undang-undang gitu? Kenapa Pak Anies dipanggil di polisi, tapi kenapa gubernur lain tidak dipanggil polisi? Lu tinggal mengkritik aja gitu. Nah, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakuin. Jadi lu bukan kacamata itu bukan kacamata hanya memberikan opini aja, tapi 3 itu bisa kita lakuin. Oke. Ya, walaupun pada akhirnya kalau isu-isu politik ya kena ini juga ntar apa namanya? Bakal kayak apa ya? Kayak nggak apa yang membuat netizen ngejudge kita ada di posisi mana. Kalau kita bawa tadi isu-isu politik. Ya, tapi nggak mesti politik ya. Itu hal kita mesti bikin hal lain aja gitu. Misalkan gini Dan, misalkan topiknya lu suka apa? Pasti gua. Lu suka apa? Apa? Lu suka topik apa? Oh, gua suka topik bisnis. Coba spesifikin lagi. Nah, misalnya ini kan, lu bilang bisnis kan. Nah, bisnis itu kan. Nah, coba lu spesifikin. Dalami. Dalam bisnis tentang apa yang lu suka? Oke, bisnis digital juga spesifik ya. Startup masih kurang. Apa masih kurang spesifik? Startup. Masih kurang spesifik. Spesifik lagi. Oke. Ini e-learning. E-learning kan. Nah, sedikit orang yang membahas e-learning, tapi lu bahas e-learning. Itu cara lu mendalami satu hal, topik tertentu gitu. Lu bisa bahas tentang mungkin ruang guru, Udemy, masterclass, kelas, atau apapun lah. Itu kan hal-hal orang tidak melihat itu secara spesifik, tapi lu bisa membuat itu lebih dalam. Nah, itu bisa lu lakuin. Atau apalagi ringkas, apa hal-hal lu bisa mungkin meringkas beberapa insight lu dapatkan dari learning yang lu ikutin. Yang ketiga adalah lu kritik. Lu mau kritik mungkin misalkan sistem pendidikan konvensional yang tidak menarik, kita berpindah ke learning. Nah, itu kan bisa lu lakuin. Ya, benar. Oke. Tapi pada akhirnya nih kayak latihan nggak sih, Bang? Maksud gua, iya latihan untuk selalu membaca situasi yang ada, selalu aware tentang apa yang terjadi di kita gitu. Kemudian baca-baca lagi, kan baca-baca buku, lanjut baca buku gitu. Betul. Nah, betul. Baca itu penting kan. Yeah. Kalau kita nggak suka baca gitu, apa yang pengen kita sampaikan pada para pembaca gitu? Iya. Nah, cuman kan lagi-lagi baca itu butuh waktu, ya kan? Baca itu butuh waktu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, tapi kita butuh baca dulu. Nah, ini ya ada gap nih. Terus kapan kita nulisnya? Nah, yang kayak gini-gini, menurut lu kayak gimana, Bang? Apakah wajar-wajar aja atau salah nih? Gak kayak gitu konsepnya. Itu soalnya kan sering kali nih, kata-kata gue mau nulis nih. Cuma mau nulis satu topik, gue belum baca topiknya, itu gue baca. Tapi baca itu butuh waktu. Ya. Nah, seringkali waktu itu malah menunda proses gue menulis. Nah, ini konsep yang benar atau ada yang perlu koreksi dari kejadian seperti ini? Kalau gue sendiri sih prefer untuk paralel aja sih, Dan. Lu baca, nulis untuk baca gitu. Walaupun pada awalnya yang didahulukan adalah membaca. Karena kalau lu tidak baca, apa yang pengen lu tuangin? Kan pikiran kita kan kayak wadah ya. Kalau lu kosong, apa yang pengen lu sampein gitu kan? Jadi kalau lu nggak pernah baca, apa yang pengen lu sampein? Jadi membaca adalah kebutuhan utama. Menulis adalah sunnah muakkadnya lah. Lu sangat dianjurkan ketika lu nulis. Ya, bagi gua paralel aja gitu, tergantung apa yang lu tuliskan gitu.
Nah, kadang-kadang kan ketika kita pengen baca atau ketika kita nulis, tantangannya adalah lu tidak melakukan apa yang lu suka. Contoh, lu baca buku politik, padahal lu nggak suka politik. Terus kenapa lu ikutin itu? Karena pasar lagi rame aja gitu. Gue yakin tuh nggak bakal bertahan lama gitu. Jadi saran gue adalah pilih yang lu suka dulu. Jadi kalau kita udah suka, gampang lu ngolahnya gimana. Nah makanya dan gue jujur dan ya, gue kan penulis ya. Gue penulis dan gue mau nggak mau gue harus baca buku. Gue kemarin gue capek pindahin buku doang. Itu melelahkan sekali. Tapi gue punya banyak buku, tapi gue pernah berada pada fase gue malas baca buku. Itu true story. Jadi bagi teman-teman yang merasa pernah malas baca buku, lu ajak aja gitu. Tapi gue nggak bisa berdiam diri dengan malas baca buku dong. Gue mesti mikir gimana cara gue bangkit lagi. Akhirnya beberapa bulan ini, mungkin lebih kurang sebulan ini ya, gue mencoba untuk mulai membaca buku kembali. Nah, jadi gue bikin ini ya, gue lihat nih ya. Nah, ini ada folder kan baca buku kan. 11 Oktober 10 kan. Ini ada 36, 89, 49, 39. Itu tuh jumlah halaman yang gue baca tiap harinya deh. Jadi ketika gue bikin progres gue tempel di kertas gitu, gue melihat bahwa gue berprogres gitu. Jadi gue nggak sia-sia loh gue berprogres gitu. Dan sekarang gue udah baca sekitar 6 atau 7 buku deh sebulan ini. Nah bagi gue tuh sebuah prestasi sendiri gitu. Nah mungkin lu yang sekarang lagi malas baca buku bisa lakukan hal yang sama gitu. Lu baca mungkin 5 menit per hari aja. 5 menit per hari itu mungkin 10 halaman mungkin lebih kurang. Jangan paksa diri lu untuk baca yang lu nggak suka. Paksa lu enjoy aja apa yang lu baca, kemudian perlahan baru lu tingkatin kualitas bacaan lu. Mungkin 5 menit ketika lu sebelum tidur misalkan, atau 5 menit ketika lu bangun pagi, 5 menit ketika lu nunggu Gojek, 5 menit ketika lu nunggu apapun lah gitu. 5 menit yang berharga. Lu bakal merasa kecanduan nanti baca buku. Gitu. Oke. Nah, jadi saran gue sih, jangan biasakan diri hanya baca artikel online doang. Jadi kan ada ya bilang bahwa gue kayaknya bisa mendapatkan semuanya di internet misalkan. Gue setuju dan tidak setuju sih. Karena bagi gue, dan gue setuju sama kata Ivan Lanet, itu bilang kayak gini, bahwa sosial media itu cemilan, sedangkan buku itu adalah makanan bergizinya, makan padatnya. Jadi bagi gue buku tetap pertama. Iya. Ya, berarti lu sekarang tiap hari nih baca buku nih. Walaupun per halaman-halaman yang beda-beda per harinya. Jumlah halamannya beda, tapi bukunya sama. Jadi gua nggak bisa lompat-lompat baca buku. Gua nggak nyaman aja. Oh iya, sambil keretaan nggak bisa baca buku, nggak baca buku gitu. Gua nggak nyaman aja. Nggak bisa. Berarti emang harus ada lokasi yang tepat ya. Ditempatkan tempat yang tepat baru bisa baca buku. Maksudnya gimana? Lokasi tepat? Berarti asal di posisi yang enak ya baru bisa baca buku. Sorry, bukan posisi Dan. Maksudnya gue itu baca buku yang buku satu buku sampai selesai. Jadi gue tuh nggak bisa baca buku A, B, C sampai barengan gitu. Oh. Jadi buku tuh gue baca sampai habis gitu. Walaupun mungkin lama gitu ya, nggak apa-apa. Tapi gue bisa baca di mana aja. Gue di kereta baca buku. Oh, oke. Iya. Oke. Oke, tadi gue nanya apa? Oke, nah ini gue tadi ada pertanyaan dari tadi sih pengen nanya cuman lupa mulu. Gini bang, lu menjadi seorang penulis kreatif yang sekarang itu memang udah dicita-citakan sejak kapan? Udah diazamkan ya? Diazamkan mulai kapan? Ingin jadi penulis kreatif? Nggak mau jadi kerja kantoran dan sebagainya. Azamnya itu mulai kapan? Kapan ya? Itu ketika gua kuliah kali mungkin ya. Ketika mungkin ya, kuliah 2015 mungkin lebih kurang semester 5 kalau salah lebih kurang. Pas itu gua udah mulai serius bikin project menulis sih lebih kurang. Tapi ya saat itu gua belum bisa memenuhi kemampuan finansial gua lah waktu itu. Gua masih tanggungan orang tua juga pas itu kan pas kuliah. Barulah nanti setelah gue lulus kuliah gue
ketika gue selesai skripsi gue nggak ada tanggungan lagi gitu, gue bisa menanggung semua sendiri. Jadi ya mungkin udah lama lah, hidup orang 3 tahun lebih tahun, dan alhamdulillah ya ada aja rezekinya gitu. Jadi kalau lo merasa bahwa jalan yang lo pilih itu nggak ada duitnya, bukan nggak ada duitnya, mungkin pertama lo salah strateginya, atau lo nggak sabar aja, atau lo sibuk tuh membandingkan lahan lo sama lahan tetangga aja, lo sibuk memperhatikan rumput lo sama rumput tetangga aja gitu. Karena kan kita beda lahan kan, kita beda ladang. Kalau Iya, pengen dapat duit banyak tapi- ya cari kerja yang lain gitu. Iya benar banget. Karena kan penulis kreatif ya goror ya apa kayak tidak jelas itu, tidak seperti kantoran yang tiap bulan itu pasti ada pendapatan, dia aman dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain gue juga menarik bahwa mungkin ini memang ini pilihan lu ya, bahwa kata lu nge-skipingmanca.com itu nggak dimonetize ya kan, nggak pengen lu monetize, padahal itu bisa aja, gue yakin kan itu. Nah, bisa aja. tapi pertanyaan lu kenapa? Sedangkan menulis itu kan adalah bagian dari hidup lu, yang mana lu juga apa ya, malah itu kan adalah sumber income, yang mana hasil dari menulis lu juga. Gitu. Kenapa? Ya, betul. Pertama karena gue nggak tahu caranya. Itu masa awalnya. Awalnya sih pas itu gue tulis untuk happy doang gitu. Di blog gue tulis untuk happy doang. Pas di blog ya. Gue baru masang Google Analytics tuh baru Rabu kemarin. Google Analytics. Setelah sekian tahun gue ngeblog, gue baru masang Google Analytics di blog gue tuh baru kemarin, Rabu kemarin. Itu pun cuma sama teman gue. Bayangkan 5 tahun gue nggak punya data. 5 tahun gue nggak punya data user gue gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, karena gue pada awalnya nggak cari duit di sana, cari duit gue ya tempat lain gitu. Ya, itu pro kontranya lah, kan ada banyak sumber rezekinya, tapi gue nulis ya untuk happy. Iya. Pilihan ya, nggak AdSense. Ya, Oke. tapi setidaknya blog gue tuh jadi personal branding gue, dan walaupun tidak berbuah duit secara langsung, jadi personal branding gue gitu, yang kuat gitu. Personal branding itu kan tidak ternilai harganya berapa, tidak ada angkanya berapa, tapi ternilai gitu, ada value-nya. Iya, ini banget. Tapi di sepanjang perjalanan menjadi seorang penulis kreatif, ini sempat kepikiran kayak capek gini-gini terus, nggak ada pendapatan yang jelas dan sebagainya. Akhirnya berpikir bahwa ya udah coba dulu kali ya, paling nggak nyambi lah karyawan sambil nulis, kayak gitu. Sempat ada kayak gitu bang, pikiran. Gua? Iya, lu sendiri. Gue dulu pas habis kuliah, kan gue lulus gue selesai kelas skripsi itu kan 2016 akhir ya. Jadi pas awal 2017 itu, gue itu udah kerja sama perusahaan lain, tapi di perusahaan penulis juga gitu. Satu semester dari Januari sampai Oktober, gue kerjanya jarak jauh. Jadi gue nggak digaji, tapi gue gaji by project aja, karena kan freelancer lah itu. Nah, kemudian dari Oktober sampai September 2018, Oktober 2017 sampai September 2018, gue pindah ke Jakarta karena gue ada wisuda. Gue pindah ke Jakarta, gue kerja di sana gitu, tahun gitu lebih kurang. Kemudian habis itu gue resign karena ada kendala tertentu gitu. Akhirnya saat itu gue udah berdikari aja, gue nggak pernah sama kantor lain, gue jalan aja. Dan sampai sekarang gue masih hidup, gue bisa makan enak, gue bisa berbagi, gue bisa dan sampai senang gue, walaupun gue nggak hidup mewah ya, tapi setidaknya standar gue ya oke gitu. Gue tidak luntang lantung di situ gitu. Ya uang tuh ada, rezeki tuh ada, tinggal lo melangkah apa enggak gitu. Gitu sih. Dan Oke. Gue pernah kerja. Pernah kerja ya. Iya, soalnya kan ya namanya kehidupan sebagai seorang kan bisa jadi kayak freelancer juga ya, pekerja kreatif lah. Ya, pekerja kreatif. Oke. Apa harapan terbesar, harapan di tahun berikutnya nih, dikit lagi mau 2021 dari lu bang? Harapan gue sebagai seorang penulis. Oh iya, gue pengen apa sih? Gue pengen melegalkan perusahaan gue sih. Jadi gue kan sekarang kan masih freelancer kan. Nah, gue pengen pengen perusahaan aja gitu, biar ada PT-nya. Gitu. Kenapa ada PT-nya? Ya biar lebih formal aja gitu. Jadi gue lebih serius ngurusnya. Jadi gue tuh pengen
gue pengen jadi konsultan kreatif nulis. Gue bukan cuma pengen bikin buku doang, tapi gue pengen bikin banyak project yang itu bisa berimpact lah sama orang lain, bisa diduplikasi sama orang lain, bisa. Dan gue enjoy sama hal kayak gitu. Nah itu tuh yang gue sedang. Oke. Sedang Ini perusahaan sudah gue wacanakan. konsultan juga, konsultan penulisan Ya, juga ya. bidangnya. Betul. Oke. Apa nanti sampai ke penerbitan atau sponsor konsultan aja, Bang? Mungkin penerbitan mungkin bisa jadi salah satu ide. Walaupun sekarang belum gue bisa handle full, karena gue nggak suka perintilan sih. Karena penerbitan itu perintilan. Tapi gue ada mitra aja. Gue ada mitra kok. Ada mitra, siap. Oke, Bang, terakhir udah 1 jam kita live nih. Terakhir, Bang. Pesan nih. Pesan buat generasi saat ini, guys, milenial yang katanya nggak bisa apa-apa. Gue yakin kita bisa lah, kita bisa punya karya, kita bisa memberikan impact gitu. Dan yang gue pahamin juga ya, yang paling gampang untuk kemudian diberikan gitu, kalian diberikan ya dengan menulis tadi. Mungkin nulis di konten sosial media atau nulis di Twitter dan di mana gitu. Mungkin desain banyak orang nggak bisa gitu kan. Mungkin video editing juga banyak orang nggak bisa. Cuman kalau nulis mereka semua bisa karena semua terbiasa buat ngetik. Itu. Ya. Nah, tapi untuk pesan-pesan mereka semua yang mungkin nulisnya masih nulis biasa aja, kemudian masih ya mungkin beberapa yang masih kayak curhat-curhatan, masih kayak ya gue sering nemuin lah teman-teman yang galau aja masih harus update di status gitu. Dan kayak gitu-gitu kan ya gimana nih Bang, pesan buat mereka supaya generasi kita tuh teman sahabat-sahabat kita untuk dia semangat memberikan impact, berikan apa namanya ya manfaat kepada yang lain lewat tulisan-tulisannya. Gitu. Bahkan kalau bisa sih jadi buku tuh wah, luar biasa sih kalau milenial mencetak semua punya buku masing-masing. Gitu. Pesan-pesan lu Bang. Oke, pada awalnya mungkin kita merasa bahwa menulis itu hanya tentang menuangkan kata saja. Tapi bertahap kita bakal merasa bahwa menulis itu bukan cuma menuangkan kata, tapi juga bisa memperluas impact yang lo berikan sama orang. Setiap dari kita punya cerita, setiap dari kita bisa memberikan makna dengan sebaik-baiknya kepada orang lain. Lo tinggal butuh, lo pengen fokus pada bidang apa, lo pengen belajar tentang apa, dan lo pengen kontribusi di bidang apa. Jadi jangan sia-siakan cerita lo, karena pasti cerita lo bakal bermakna jika lo bisa mengemas dan konsisten dengan sebaik-baiknya. Itu sih, Dan. Karena konsisten adalah kunci sih. Iya, sayang banget kalau udah bilangnya tapi nggak konsisten ya. Akhirnya ya anggot-anggotan. Oke, Bang, thank you banget udah mampir di live kali ini, udah ngobrol-ngobrol santai lah ya. Thank you, Dan. Udah ada penulisan, banyak banget insight yang gue dapetin. Semoga yang nonton juga bisa dapat insight-nya ya. Nanti gue share ulang deh di IG feed. Oke Bang, thank you banget Bang. Selamat bermalam minggu, weekend, selamat beristirahat. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.